Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rahma Gustiani, NIM 19004069, Prodi Teknologi Pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baik, kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai memahami konsep dasar administrasi pendidikan. Secara umum, konsep dasar dari administrasi dan supervisi artinya ada dua. Satu, administrasi pendidikan, yang kedua adalah profesi. Dalam konsep ini, kita coba lihat yang pertama, yaitu konsep dari administrasi. Nah, sebenarnya tidak berbeda dengan manajemen pada umumnya. Konsepnya adalah proses mengelola, artinya ada desain sebuah proses untuk mengelola. Apa yang dikelola? Dalam konteks apa yang disampaikan oleh Husaini Usman, ada 7M plus 1I namanya. Artinya, dimanapun kalian berada, ketika Anda menjadi seorang administrator atau manajer, maka ada 7M dan 1I yang harus kalian kelola. Bahkan secara personal, ketika dibawa ke kehidupan masing-masing, konsep administrasi dan manajemen ketika digunakan, itu akan membuat Anda menjadi seorang person yang luar biasa. Dan itu kunci sukses bagaimana mengelola 7M yang ada di bawah kepemimpinan kita. Nah, 7M plus 1I. 7M itu apa? Men, artinya sebuah lembaga, sebuah organisasi dimanapun berada, dan kalau Anda adalah calon-calon pendidik, artinya Anda suatu saat akan diandirkan, mudah-mudahan akan kesampaian ke tahap itu menjadi pengelola pendidikan. Apakah jadi kepala sekolah, apakah jadi manajer pendidikan, sehingga mau tidak mau, manusia yang ada di situ itu perlu dikelola sedemikian rupa. Yang tidak jauh berbeda dengan kita, dengan saya, dengan Anda. Kita manusia punya hasrat dan keinginan yang tidak sama. Meskipun masuk ke dalam satu kantor yang sama, atau masuk pada sebuah lembaga yang sama untuk bekerja dengan tujuan menjunjung tinggi tujuan dari organisasi atau lembaga, tapi percaya atau tidak, kita tidak bisa menafikan bahwa masing-masing kita punya tujuan yang lain. Ada tujuan pribadi, ada tujuan organisasi. Nah, dalam rangka bagaimana membuat tujuan-tujuan yang berbeda itu tetap dalam satu irama yang sama, pada konteks organisasi atau lembaga, sehingga setiap manusia di situ memang mendahulukan kepentingan organisasi dalam tanda kutip atau lembaga. Maka manusia ini perlu dikelola. Bahkan ada teori X dan Y. Kalau Anda masih ingat teori X dan Y, teori X menyatakan bahwa manusia itu pemalas. Kalau bisa senang, dia akan cari tempat yang paling nyaman. Kalau bisa tidur, dia akan tidur. Coba pagi-pagi ketika bangun, kalau bukan karena motivasi dan tuntutan yang tinggi, kadang-kadang nuansa yang sejuk, dingin, sepi, ngantuk, apalagi hujan, itu akan jauh sebenarnya pengaruh untuk menarik selimut. Lebih besar dibandingkan untuk bangun, mandi, dan memulai aktivitas. Nah, itu yang membedakan teori X, siapapun manusia dilahirkan dengan sifat malas. Berbeda dengan teori Y. Teori Y mengindikasikan bahwa meskipun malas, manusia itu punya motivasi dalam dirinya masing-masing. Nah, makanya inilah yang diangkat bahwa membedakan seseorang dengan orang lain adalah terletak seberapa tinggi dan seberapa besar motivasinya untuk menjadi lebih baik. Nah, dalam kondisi yang berbeda itulah, maka manusia-manusia yang punya konsep yang tidak sama ini harus dikelola sedemikian rupa. Yang kedua, money harus dikelola, dan ini kita akan bicara nanti
dalam satu pertemuan khusus namanya administrasi keuangan. Bagaimana Rp1 saja itu mesti dilaporkan, mesti mampu dipertanggungjawabkan secara baik. Apalagi keuangan yang kita manfaatkan itu bukan uang pribadi, tapi adalah uang lembaga, uang sekolah, uang organisasi, atau uang negara, uang dengan kepentingan banyak orang. Karena uang inilah yang membuat seseorang kadang-kadang bisa berubah orientasi. Jadi harus sumber korupsi terbesar, sumber yang membuat seseorang yang baik menjadi buruk, ya adalah karena uang, jadi harus dikelola. Yang ketiga, ada metode, ada mesin, ada marketing. Ini akan kita bicarakan jauh lebih banyak. Ada material, ada waktu plus 1I. Inilah yang disebut dengan informasi. Dan tidak satupun di antara 7M plus 1I ini yang tidak membutuhkan pengelolaan. Kalau tidak dikelola secara benar, secara baik, inilah yang akan pelan-pelan menjadi bom waktu bagi sebuah lembaga atau organisasi, termasuk lembaga pendidikan, satuan pendidikan, menjadi sumber persoalan dan permasalahan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mencapai efektivitas dan efisien. Artinya adalah setiap 7M plus 1I ini ketika dikelola, maksudnya adalah agar segala sumber daya itu menjadi efektif penggunaannya dan efisien manfaatnya, sehingga memudahkan untuk membantu pimpinan, membantu administrator atau manajer dalam mencapai tujuan. Kalau pendidikan berarti administrator. Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan lembaga satuan pendidikan. Begitu juga organisasi atau lembaga, maupun termasuk pribadi. Kalau Anda adalah seorang pribadi yang ingin tampil sukses, dan 37 ini sebenarnya ada dalam diri Anda, ada di sekitar Anda, dan Anda harus mampu memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik, sehingga semuanya memberikan dampak positif, bukan jadi bumerang yang akan menghancurkan Anda suatu saat kelak. Nah, ini secara konsep tentang administrasi. Kalau dalam konteks bahasa, ya Anda bisa temukan di berbagai buku, berbagai sumber, berbagai jurnal dan artikel. Kata dasarnya ya yang artinya melayani, membantu, memenuhi. Artinya kalau bekerja sebagai administrasi, orang yang disebut administrator, ya tugasnya pasti untuk melayani, pasti untuk membantu, pasti untuk memenuhi kebutuhan. Kita menyebutnya administrator. Ujungnya adalah pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan prima, tidak sekedar pemenuhan kewajiban. Nah, dalam tanda kutip, ini menjadi persoalan. Kita cenderung hanya melakukan dan memenuhi kewajiban sehingga ya udah selesai. Padahal ada tuntutan besar. Memberikan pelayanan prima, pelayanan tertinggi yang menjadi sumber dari kepuasan customer section. Nah, administrasi itu terkait dengan seni. Itu dianggap sebagai ilmu dan seni mengelola yang 7M tadi. Kalau tidak ada seninya, semua menjadi kaku karena perlu sentuhan. Seni itu indah, menyenangkan. Maka pengelolaan adalah proses seni dalam mengelola segala sumber daya sehingga semuanya menjadi menyenangkan, semuanya menjadi indah, semuanya menjadi tertata. Nah, untuk kalian yang barangkali masih baru mengenal istilah manajemen atau administrasi pendidikan, barangkali ada satu titik yang harus difikirkan, bahwa administrasi dalam konteks pendidikan amat sangat berbeda dalam tanda kutip administrasi yang seringkali muncul dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu terlalu kecil. Misal, ketika Anda pergi ke rumah sakit misalnya, Anda minta izin untuk menjenguk yang sakit.
Apa kata si suster atau bagian front office-nya? Oke ibu, silakan diurus ke bagian administrasi dulu. Artinya kalau kita ingin pulang selesai membawa atau pengen berobat, ya dibilang adalah silakan selesaikan dulu administrasi. Maka dalam konteks ini administrasi menjadi persoalan pembayaran. Nah, sebenarnya ini yang kesalahan fatal. Atau kalau ke kantor kita berkunjung, ibu sudah ada janji, bapak sudah ada janji, silakan. Kalau begitu silakan ke bagian administrasi dulu, artinya bagian pencatatan. Nah, makanya mesti diingat bahwa apa yang Anda peroleh, yang Anda dengarkan di luar terkait dengan konsep, itu sama sekali berbeda dengan konsep administrasi atau manajemen pendidikan. Sekarang muncul pemikiran dalam diri Anda. Ada istilah administrasi, ada istilah manajemen, sama nggak sih? Pada konteks secara umum, kita menganggap ini sama. Makanya muncul jurusan atau prodi administrasi atau manajemen pendidikan. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh, ini dua konsep yang sebenarnya ada bedanya. Administrasi itu orientasinya adalah non-profit oriented. Artinya dia tidak mencari keuntungan. Orang-orang yang bekerja sebagai administrator pendidikan khususnya, fungsi utamanya, orientasinya bukan orientasi profit. Sementara manajemen, orientasi utamanya adalah profit oriented. Kerjanya adalah mencari keuntungan, maka muncul istilah administrasi itu adalah administrator, kalau manajemen adalah manajer. Administrator itu sama dengan leader. Kalau manajer dalam manajemen ada istilah manajer atau kita menyebutnya bos. Nah, jadi yang manajemen tadi dan profit oriented, kerjanya apa? Memerintah, berkuasa, menciptakan rasa takut supaya anggota dan bawahannya mau giat melakukan tugas sesuai dengan perintah. Cenderung berkata saya, suka menyalahkan, tahu caranya karena jelas SOP-nya harus benar, menggunakan orang, menasihati, berkata go. Karena nuansa perintahnya menjadi sangat banyak, itu untuk manajer. Karena manajer, karena bos, itu tujuannya adalah bagaimana tujuan tercapai, bagaimana keuntungan meningkat, bagaimana tidak rugi. Akan berbeda dengan administrator atau kita menyebutnya leader atau pemimpin, beda jauh. Kerjanya bukan memerintah tapi melatih. Niatnya bukan untuk berkuasa tapi niat baik, mengembangkan diri, mengembangkan organisasi, juga memikirkan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Ia menciptakan kebanggaan bukan untuk dirinya, untuk lembaga dan untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Dia tidak berkata saya, tapi berkata kita. Kita berbuat baik adalah untuk kemajuan kita. Hampir tidak pernah yang namanya leader berkata bahwa semua kesuksesan ini karena saya. Beda dengan manajer, berbeda dengan bos tadi. Jadi kalau leader, keberhasilan ini adalah karya kita bersama. Jadi sekarang pilihannya adalah Anda mau menjadi manajer, jadi bos, atau jadi leader. Nah, pendidikan itu adalah sebuah media, sebuah tempat untuk menghasilkan para leader, bukan manajer. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan? Kenapa harus belajar itu? Yang pertama, kalau untuk administrasi pendidikan, pasti tujuan akhirnya adalah terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, Anda sebagai peserta didik dituntut aktif untuk apa? Mengembangkan diri. Kalau tatap muka langsung, it's okay. Sangat jelas seperti apa pengembangan diri yang akan di-share bersama-sama antara dosen dengan Anda sebagai peserta didik. Tapi di ruang virtual juga bukan tidak ada kemungkinan untuk mengembangkan diri. Nanti dalam proses yang berjalan, kita akan coba desain itu sedemikian rupa.
Mudah-mudahan tidak akan mengurangi konteks dan kondisi, harapan dan makna yang ingin dicapai seperti pertemuan-pertemuan sebelum COVID-19 terjadi. Yang ketiga, memiliki potensi manajerial, karena tugas dari administrasi pendidikan adalah mengelola. Maka kemampuan manajerial ini, kemampuan untuk mengelola semua M yang 7M dan 1I tadi, menjadi kompetensi yang akan Anda miliki masing-masing. Sehingga dimanapun Anda berada, apakah jadi kepala rumah tangga, jadi ibu, jadi ayah, jadi anak, kalau dapat pekerjaan yang layak, jadi pimpinan, amin. Jadi guru di sekolah, kepala sekolah, kalau di kampus jadi dosen, jadi ketua jurusan, jadi dekan, wakil dekan, rektor, wakil rektor, sampai presiden. Di masa-masa Anda boleh jadi satu di antara kalian akan menjadi pemimpin masa depan. Nah, ilmu dan kompetensi manajerial itu penting untuk Anda miliki. Yang keempat, untuk pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang teratasi dalam konteks ini adalah masalah mutu pendidikan. Karena terkelola semua SDM itu, sumber daya yang ada, maka pelan tapi pasti mutu pendidikan bisa digarap dan dibenahin. Ini tidak muluk-muluk sebenarnya. Dengan belajar administrasi pendidikan, administrasi dan supervisi pendidikan, Anda akan menjadi seorang perencana. Perencanaan pendidikan menjadi merata, menjadi bermutu, lebih relevan dan akuntabel. Ini adalah 4 persoalan pendidikan. Jadi melalui mata kuliah ini, sekurang-kurangnya kompetensi-kompetensi dasar yang Anda miliki akan mengarahkan Anda ketika menjadi pemimpin dalam lembaga pendidikan atau satuan pendidikan untuk membuat pendidikan itu menjadi merata, lebih bermutu, lebih relevan. Relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia kerja, dan lebih akuntabel. Tentu saja pada akhirnya akan memunculkan citra positif pendidikan. Maksud citra pendidikan, citra positif ini apa? Ketika Anda lulus, oh pantes, layak, kualifikasinya oke, anaknya qualified, kemampuan public speakingnya keren, wawasannya tinggi, tidak hanya akademik yang bagus, sosialnya mantep, kemampuan bahasa Inggrisnya keren. Citra positif pendidikan menjadi hebat. Karakternya jangan ditanya. Inilah kehebatan dari mata kuliah administrasi pendidikan. Lingkup dan fungsi. Tadi saya bilang ini cuma pendidikan. Administrasi pendidikan untuk konsep mata kuliah ini kita anggap sama. Meski ada konteks yang berbeda, tapi karena kita bukan belajar manajemen, bukan belajar administrasi, karena Anda bukan mahasiswa administrasi atau mahasiswa manajemen, maka samakan dulu persepsi bahwa manajemen pendidikan sama dengan administrasi pendidikan. Apa yang dilakukan? Minimal kalau kita menggunakan fungsi manajemen dari Hersey and Blanchard, itu minimal ada 4 dari fungsi manajemen yang harus dilakukan: planning, organizing, controlling, motivating. Apa yang direncanakan terkait dengan 7M1I tadi? Bagaimana merencanakannya, terkait dengan apa? 7 atau 8 ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup ini yang akan kita bahas minggu per minggu. Seperti apa merencanakannya? Bagaimana mengorganisnya? Bagaimana memotivasi supaya itu berjalan? Bagaimana kita bisa melakukan kontrol yang baik sehingga semua hal yang kita kelola tadi terkait dengan semua ruang lingkup administrasi pendidikan, mulai dari kurikulum, SDM itu terbagi kepada pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, humas, dan banyak hal. Itu semua kontrol itu dilakukan supaya apa? Semua berjalan sesuai rencana. Jadi kalau rencananya A, harus A yang diperoleh. Tapi kalau dalam perjalanan dia berubah menjadi B, tarik lagi ke belakang sebagai bahan evaluasi.
Bagaimana mengembalikan itu agar sesuai dengan rencana? Kita tinggal analisis bagian mana yang bermasalah. Nah, itu adalah tugas Anda suatu saat ketika Anda menjadi pengelola pendidikan dimanapun tempatnya, di sekolah atau perguruan tinggi. Oke, itu session pertama. Nah, session kedua, sebelum kita masuk administrasi pendidikan keseluruhan ruang lingkup yang akan kita bahas minggu per minggu, kita bahas soal profesi. Karena Anda akan berada pada satu konteks di mana Anda akan bekerja sebagai seorang administrator atau manajer pendidikan yang merupakan sebuah pekerjaan yang bisa dianggap sebagai profesi. Guru profesi, dokter profesi. Tapi hati-hati, tidak semua pekerjaan adalah profesi. Ada alat ukurnya. Kapan, seperti apa, dan di mana. Sebuah pekerjaan itu bisa dikatakan sebagai sebuah profesi. Tukang ojek juga pekerjaan, menghasilkan uang, tapi ojek bukan profesi. Yang profesi itu ada syaratnya. Beruntunglah Anda melalui pendidikan yang cukup panjang, S1, apalagi nanti sampai S2. Lanjutkan S3 melalui proses yang begitu luar biasa perjuangannya. Butuh energi yang tidak sedikit. Mudah-mudahan profesi itu akan ada di tangan Anda. Apakah akan jadi guru, apakah akan jadi dosen, apakah akan jadi widyaswara, atau Anda suatu saat akan menjadi dokter, atau apapun itu. Yang jelas Anda tahu pekerjaan Anda layak disebut profesi atau tidak. Nah, secara etimologi, profession atau dalam bahasa Latin, profecus, itu artinya apa? Adanya pengakuan yang menyatakan bahwa Anda mampu. Anda ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Ingat, ahli bukan sekedar bisa. Ahli ini banyak dasarnya. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, melalui proses pendidikan yang cukup panjang. Yang bawa motor, drive juga ahli. Dia hebat, tapi tidak melewati proses yang panjang dalam proses pendidikan, sehingga dia disebut sebagai ahli dalam konteks ilmiah. Terminologi profesi itu diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi. Yang kita bilang tadi, sebagai pelakunya ditekankan pada pekerjaan mental. Artinya apa? Adanya persyaratan pengetahuan teoritik sebagai instrumen melakukan perbuatan praktis. Jadi ketika melakukan sesuatu, mengeluarkan statement, ada teori-teori yang menyertainya, bukan hanya dasarnya akal pikiran atau enaknya mulut karena lidah tidak bertulang. Tapi ada dasar ketika berbicara, ada pengakuan teori secara ilmiah. Ada pendidikan yang panjang, menjadi alasan pertama sebab pekerjaan bisa dikatakan layak disebut sebagai sebuah profesi. Nah, apalagi yang lain? Profesi itu adalah sebuah pekerjaan, betul, yang melaksanakan tugasnya memerlukan bahkan menuntut, ini yang kita sebut tadi, keahlian. Ada teknik-teknik khusus, ada dedikasi yang tinggi, dan kuncinya bukan sekedar itu, didapatkan melalui pendidikan. Satu, melalui pelatihan khusus dalam waktu yang mana? Lama. S1 Anda perlu berapa tahun? Paling cepat 3,5 tahun. Kita balik ke profesi. Profesi itu betul adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Sebab profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dengan pekerjaan lain. Itu yang tadi kita bahas. Ada teknik, ada pendidikan, dan ada strategi khusus, butuh waktu yang panjang. Sekarang kita lihat apa ciri-cirinya. Bahwa sebuah pekerjaan itu layak disebut sebagai profesi. Yang pertama, profesi itu memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi itu menuntut keterampilan tertentu, dan keterampilan itu diperoleh lewat proses pendidikan dan pelatihan yang panjang. Artinya, pelatihan saja nggak cukup. Ada orang yang untuk jadi driver juga berlatih, tapi tidak semua pelatihan-pelatihan yang diikuti
Itu sampai ke tahap profesi, selalu beriringan pendidikan dan pelatihan. Profesi didukung oleh disiplin ilmu tertentu, artinya secara teori, secara ilmiah, ada teori-teori dasar, ada disiplin ilmu yang mengaturnya. Yang keempat, ada kode etik, sehingga Anda bisa lihat apa saja yang mempunyai kode etik. Dokter punya, lawyer punya, guru ada kode etiknya, guru dan dosen. Apalagi kode etik pekerjaan, public relation, punya kode etik, kode etik internasional malah. Jika ini tidak ada, maka ini indikator bahwa pekerjaan itu menjadi sebuah pekerjaan belum profesi. Harus dilihat dulu, dianalisis dulu, dan konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat. Maka anggota profesi secara perseorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial atau material. Artinya dari profesi itu dia dapatkan penghasilan secara material. Itu barangkali yang kita bahas untuk pertemuan awal, tapi saya ingatkan dulu yang bagian akhir. Ada akhirnya beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi ini. Yang pertama, profesional. Jadi jangan salah kaprah, ada istilah-istilah yang sering kali muncul yang bersamaan dari istilah profesi tadi. Yang pertama, profesional. Istilah profesional mempunyai dua makna. Satu, mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerjanya sesuai dengan profesinya. Jadi saya profesional karena saya melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang seharusnya saya lakukan. Sudah sesuai, itu bukti profesional. Berbeda dengan profesionalisme. Ini sebutan mengacu. Kalau profesionalisme sebutannya mengacu pada sikap. Yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi. Jadi kalau guru, saya adalah guru dan profesi saya adalah guru tadi, maka saya melakukan pekerjaan saya dengan apa yang seharusnya saya lakukan dan saya komit dengan itu. Itu bukti profesionalismenya saya. Ada profesionalitas. Nah, beda lagi. Ini sebutan terhadap kualitas sikap. Kualitas sikap dari para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk apa? Untuk melakukan tugas-tugasnya. Dan terakhir, Anda layak disebut sebagai orang yang memiliki profesionalisme tinggi disebabkan Anda adalah orang yang profesional. Jadi tunjukkan keprofesionalan Anda sebagai seorang mahasiswa. Karena tugas mahasiswa adalah belajar. Sehingga yang tinggi usahanya melakukan pekerjaan utamanya ini bukan berarti tidak bisa melakukan yang lain. Boleh, tapi ritme dan presentasinya harus berbeda. Tetap belajar menjadi bagian utama. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.